Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, saya ucapkan selamat duduk di kelas 8 ya. Marilah kita ikuti pelajaran yang pertama tentang interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semuanya? Saya doakan semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga materi yang kita pelajari hari ini kalian bisa memahami dengan baik serta bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Allahumma amin. Mari kita berdoa dengan bacaan Al-Fatihah. Nah, bab yang pertama yakni interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah negara-negara ASEAN. Kedua, kondisi fisik dan non-fisik negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama ASEAN. Yang keempat, interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Yang keenam, perubahan dan interaksi keruangan antar negara-negara anggota ASEAN. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui yang pertama adalah menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, menjelaskan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna kerjasama, bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Nah, KD yang akan kita pelajari hari ini yakni KD 3.1 memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oke. Ya. Nah, anak-anak sekarang kita insya Allah sudah tahu tentang ASEAN karena ASEAN ini materinya sudah pernah dipelajari sebelum kalian kelas 8 ya. Ini mengulang kembali. Nah, siapa yang tahu singkatan dari ASEAN? Pasti sudah ada yang tahu. Ya, ASEAN merupakan singkatan dari, saya ulangi kembali ya, ASEAN singkatannya Association of Southeast Asianism atau sering disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara. Dan ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, apa yang dimaksud kerjasama regional? Ya, tahu ya anak-anak ya, kerjasama regional adalah kerjasama antara negara-negara yang ada dalam satu kawasan. Menurut sejarah ASEAN, bahwa ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok. Bangkok itu negara Thailand, dengan diprakarsai oleh 5 negara. Dengan tujuan untuk mengukuhkan kerjasama bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Oke. Nah, ya. Nah, siapa pemerakarsa pendiri anggota ASEAN? Ya, 5 negara itu diantaranya adalah negara kita, Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, yang keempat Thailand, dan yang kelima Filipina. Oke. Nah, saat ini anggota negara ASEAN itu ada 10 ya. Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, keempat Filipina, kemudian Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Oke. Kemudian kita lanjutkan tentang negara ASEAN ditinjau dari letaknya. Nah, letak suatu wilayah atau suatu negara ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah letak geografis. Nah, apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di bumi. Nah, untuk letak geografis negara ASEAN, ASEAN terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Yang kedua, letak koordinat ASEAN, ya. Letak koordinat atau sering kita sebut dengan letak astronomis. Nah, apa letak astronomis itu anak-anak? Letak astronomis adalah letak atau titik yang berdasarkan pada garis latitude atau disebut dengan garis lintang dan longitude yang disebut dengan garis bujur suatu daerah pada peta. Itu adalah letak koordinat ASEAN. Letak koordinat ASEAN atau letak astronomis negara ASEAN ada di 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya. Yang ketiga, letak geologis. Yang dimaksud dengan letak geologis adalah letak berdasarkan struktur batuan di muka bumi. Untuk negara ASEAN terletak di pertemuan 2 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, lempeng Filipina. Itu adalah letak geologis ASEAN. Oke. Nah, sekarang kita lihat peta letak geografis dan letak koordinat negara ASEAN. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa letak geografis ASEAN itu ada di 2 samudra dan 2 benua. Ya.
dua samudra ini. Dua samudra, satu dan dua benua di sini ya. Australia dan benua Asia, sedangkan samudra sini Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke. Sedangkan untuk letak koordinat ya yang berdasarkan garis bujur dan garis lintangnya, ini nanti kalian bisa menyebutkan mana negara yang paling utara ya, utara berarti di sini ya. Mana negara yang paling selatan berarti di sini ya. Kemudian mana negara yang paling timur di sini dan mana negara yang paling barat. Nah, dari peta ini anak-anak harus bisa menyebutkan. Dan yang kedua, anak-anak juga harus bisa menyebutkan berdasarkan letak koordinatnya, bujur dan lintangnya, menyebutkan misalnya katakan Indonesia berada di bujur berapa dan berada pada bujur lintang berapa. Ya. Filipina juga demikian. Ada di bujur berapa dan lintang berapa. Nah, itu nanti sebagai tugas kalian. Oke. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya bisa kita simpulkan bahwa ASEAN adalah merupakan perhimpunan bangsa-bangsa yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai oleh 5 negara. Dan pada saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara. Kesimpulan yang kedua, letak negara ASEAN secara geografis ada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, dan dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Yang kedua, letak koordinat negara ASEAN atau letak astronomis negara ASEAN terletak pada 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang ketiga, letak geologis negara ASEAN terletak di pertemuan dua lempeng besar yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia dengan lempeng Filipina. Oke. Nah, dari kesimpulan tadi, maka tugas kalian yang harus kalian kerjakan yang pertama adalah amati peta ASEAN ya. Bisa dari atlas kalian nanti ya. Tuliskan negara mana yang terletak paling utara, paling selatan, paling barat, dan paling timur. Ya. Kemudian yang kedua, dari peta juga ya, dari peta negara ASEAN, buatlah tabel. Tuliskan letak koordinat atau letak astronomis negara-negara ASEAN berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Oke. Pembelajaran hari ini saya kira cukup sekian. Nanti anak-anak apabila kurang jelas bisa ditanyakan Bu Nurul, bisa di Japri atau bisa telepon. Apabila kurang jelas ya, kalau sudah jelas langsung dikerjakan tugasnya.
Ya, seperti biasa ya, tugasnya dikasih nama dan foto ketika kalian mengerjakan tugas. Oke, tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.